Rizik Syihab menyatakan kepada Pak Kapolres waktu itu, ada Kapolres soalnya. Ya, kalau Pak Kapolres hadir di sana, Pak, bukan berarti dia sepakat, tapi sebagai aparat negara itu netral. Beliau atas nama negara wajib hadir untuk memastikan kegiatan itu aman. Itu maksudnya agar tidak terjadi kerusuhan, kericuhan dan lain sebagainya. Bukan berarti dia sepakat. Dia ngomong sama Pak Kapolres, apa kata dia? Tangkap semua begal-begal massa. Istilahnya tangkap. Jadi mendorong polisi agar orang yang menyatakan Mbak Alwi itu bukan cucu Nabi itu ditangkap. Hari ini ingin saya sampaikan, justru kita ini dihadapkan dengan fakta. Apa faktanya? Orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia hari ini, gerombolan Bani Baal, mereka semua sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Ini harus kita ketahui, sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Pertama, berdasarkan kitab nasab, ada orang yang namanya Ubaid, diklaim sebagai anaknya Ahmad, Imam Ahmad bin Isa. Padahal dalam catatan kitab nasab sama sekali tidak ada yang namanya Ubaidillah. Nama Ubaidillah baru muncul 5 abad setengah kemudian. Umpami nih Pak, kalau saya sekarang ngaku anak Soekarno, nama saya Suparman Soekarno Putra, jenengan percaya nggak? Ya enggak lah, emang siapa Suparman, mirip-mirip enggak sama Megawati ya. Artinya memang sekarang saja begitu, apatah lagi ini sudah 5 abad setengah, 550 tahun, suwaking lamanya. Orang mati tulang udah nggak ada lagi tuh Pak, udah hancur semua itu, udah nggak ada bekasnya lagi tuh fosilnya. Tiba-tiba ada yang begitu, maka berdasarkan kitab nasab mereka bukan cucu Nabi, berdasarkan kitab tarikh sejarah mereka bukan cucu Nabi, dan berdasarkan tes DNA mereka justru YDNA, asal usul DNA haplogrupnya G. Karena kalau dia cucu Nabi nggak boleh G, dia harus J1. Karena J1 haplogrupnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihi wassalam. Ini kalau orang ngaku cucu Nabi tapi haplogrupnya G, dia bohong. Secara ilmiah, saintif, ini ilmu Allah loh Pak. Itu ayat kauniyah, itu DNA itu bisa dipastikan 100% tanpa kurang kalau DNA-nya G sama sekali bukan zuriat Nabi. Itu etnis Yahudi Hazari, Yahudi Askenazi dari bangsa Eropa Kaukasia yang memang hijrah ke Yaman di masa lampau. Ketika Islam datang mereka kemudian masuk Islam. Maka dari itu, nah, lalu mengapa orang kemudian ngaku-ngaku cucu Nabi? Pasti ada yang dia inginkan Pak. Apa itu? Privilege. Ada hak istimewa. Zaman sekarang enak, jadi anak Pak Kades enak, anak Pak Kades. Jadi anak kiai enak, Gus. Makanya santri-santri di pondok saya itu sering saya tegur karena suka mencium tangan anak saya. Anak saya itu masih umur 8-9 tahun Pak. Kalau diciumi sama kakak-kakaknya kangkang santri itu, saya takut anak saya itu besar kepala ngelunjak itu nantinya. Karena privilege anak kiai, orang manjanya Gus cium tangannya. Kata saya jangan dicium tangannya. Umur kalian lebih tua dari dia, dia yang suruh cium tangan. Jadi anak wali kota enak sekarang, jadi anak bupati enak, jadi gubernur enak, anak presiden Pak enak, bahkan bisa jadi wakil presiden, kan begitu, privilege. Nah ini orang nggak tanggung-tanggung, bukan ngaku anak presiden, bukan ngaku anak gubernur, ngaku cucu Nabi. Cucu Nabi Pak, kita mah takut kualat ya kalau ngaku cucu Nabi. Nah saya ingin sampaikan, sudah ada hadisnya dari Nabi. Thumma fitnatus sarra, hati-hati kata Nabi, nanti akan muncul fitnah sarra, fitnah di zaman kemerdekaan, fitnah di zaman kebebasan saat kalian sedang membangun
muncul fitnah dahuluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak putuku. Itu dawuh Kanjeng Nabi loh Pak. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku anak cucuku, dia ngaku-ngaku keturunanku, walaysa minni, padahal dia bukan anak putuku. Wa innama awliyaiyal muttaqun, karena sebenarnya yang pantas semata-mata mengaku anak cucuku, wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang takabur menyombongkan diri. Maka mengapa orang kemudian mengaku cucu Nabi? Karena dengan pengakuan tersebut dia bisa mengeksploitasi umat. Coba betapa banyak orang yang dimanfaatkan, didawiri Pak, dimintain duit, diancam-ancam kualat kalau nggak ngasih, kan begitu. Gara-gara dia ngaku cucu Nabi, dia banyak mendapatkan hak istimewa. Itu yang diinginkan. Maka saya menyarankan kepada pemerintah, difatwakan dulu oleh Majelis Ulama Indonesia, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan, harus difatwakan termasuk penodaan agama. Dan saya mendorong kepada pemerintah, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tetapi dia tidak bisa membuktikan, maka sebaiknya dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Dengar itu, nyuruh-nyuruh aparat polisi nangkep kami-kami, awas berbalik, awas berbalik. Habib Rizik kemudian mengatakan sama Bahar Smith, keturunan Wali Songo terputus 5 abad lebih lamanya. Mereka sendiri yang balik terputus 5 abad lebih Pak. Mereka mengatakan, kata dia apa? Tes DNA, buktikan dengan tes DNA. Nanti kalau tes DNA, kata Habib Rizik ini, DNA dia kemana, DNA Nabi kemana. Sekarang kata-katanya berbalik. Monggo kersane Habib Rizik jenengan yang tes DNA untuk membuktikan kalau jenengan betul-betul tes DNA-nya J1 terbukti cucu Nabi, kami semua sebagai umat Nabi akan hormat kepada siapapun zuriat Nabi. Kalau dia akhlaknya bagus kita taat, kalau dia akhlaknya jelek kita hormat, kita muliakan, tapi tidak perlu ditaati. Jadi jangan sampai hanya ngaku cucu Nabi tapi tidak berani tes DNA, tidak berani membuktikan, ujung-ujungnya hanya mengeksploitasi umat Nabi. Sekarang begini, emang dosa apa? Ngaku cucu Nabi dosa Pak? Dosa. Yang enggak dosa cuma satu. Kalau kita mengatakan begini, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Nah itu enggak dosa itu Pak, bener soalnya. Tapi kena jenengan ngaku cucu Rasulullah SAW, cucu Nabi Muhammad, dosa. Dosanya setidak-tidaknya 2. Pak bacain hadisnya nggih. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang berdusta, yang kedustaan itu disandarkan kepada saya. Kan ngaku cucu Nabi itu berdusta yang disandarkan kepada Nabi. Yang kedustaan itu disandarkan kepada saya, kata Nabi, faqad kafar, kafir dia. Dalam matan yang lain, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan dia ngampling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Hadis yang kedua, biar kita nih paham, manidda'a qauman laisa lahu fihi nasabun, barang siapa yang ngaku-ngaku dirinya keturunan nasab dari suatu kaum, laisa lahu fihi nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari situ, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Ngaku-ngaku cucu Nabi itu masuk neraka. Makanya jenengan Pak, Bu, jangan ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Saya datang ke Keratuan Darah Putih Pak, di Kalianda Bapak Ibu. Saya tanya, Den, berani nggak kata saya ngaku keturunan Sunan Gunung Jati? Berani. Pohon nasabnya ada Pak. Cuman saya tanya balik, Syarif Hidayatullah itu Sunan Gunung Jati itu dzurriat Nabi. Berani nggak panjenengan ngaku dzurriat Nabi? Apa jawab beliau? Enggak berani.
Nggak berani Pak. Mengapa nggak berani? Takut akhlak kami nggak sesuai, nanti kami justru menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yoga keturunan keratuan darah putih itu Pak, sedang tes DNA untuk memastikan DNA-nya tersambung tidak dengan DNA-nya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita yang umat Islam, terutama para kiai ini, para kiai, para alim, para ulama maksudnya, wajib meneliti kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa, yambaghi likulli ahadin ay yakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab syarif hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Niscaya sudah semestinya, sudah seharusnya setiap orang cemburu dengan nasab keturunan Rasulullah, nasab yang mulia ini. Dan kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, teliti, periksa, hatta la yankasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Periksa dia sampai tidak ada satupun lagi yang berani ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi, cucunya Nabi, kecuali dengan bukti yang benar. Ini penting untuk benar-benar kita garis bawahi. Baik, saya lanjutkan, dipercepat saja. Yang berikutnya, Habib itu walaupun ahli maksiat, matinya husnul khotimah. Sedangkan kiai, kalau dia benci Habib, walaupun dia alim, walaupun santrinya banyak, maka matinya su'ul khotimah. Pak, ini ngalah-ngalahin Kanjeng Nabi ini kan fakta. Kuping kita kan dengar semua kan? Ada semua jejak digitalnya di YouTube. Saya ingin katakan, ini sesat kalimat ini. Ini doktrin yang menyimpang. Mengapa saya katakan menyimpang? Bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau doktrin para Bani Ba'alwi ini kita pertahankan Bapak Ibu, rusak agama. Percayalah kalian dulu, rusak, hancur agama ini Pak. Islam tidak akan menjadi agama rahmatan lil alamin lagi. Ini bertentangan dengan sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kata Nabi, saya, kata Nabi, tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebut kepada Bani Quraisy. Bani Quraisy berarti sukunya Nabi. Kemudian yang berikutnya, ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Mbah Abdi Manaf, saya Muhammad, kata Nabi, tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. La ughni ankum minallahi syai'an. Kalau Nabi ngomongin Bani Abdi Manaf, berarti Nabi bicara tentang klan keluarga, marga. Selanjutnya Nabi bersabda, ya Abbas, wahai Abbas, paman Nabi, udah masuk ke keluarga ini Pak. La ughni angka binallahi syai'a, saya ponakanmu Le, ini Pak Liknya Nabi, ndak bisa nolong kamu kalau Pak Lik nggak bertakwa kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, ya Sofiyah,